Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Chevrolet Captiva FL tahun 2011 varian diesel, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Dedi dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga pasaran mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi lengkap mobil yang kami review, dan cara inspeksi unitnya. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Karena pesan mobil di kami semuanya dibantu. Mulai dari rapi-rapi unitnya, jika ada perbaikan bodi lecet kita cat ulang, ganti ban misalnya, ganti oli. Jika mobilnya kotor kita salon dulu, baru sudah beres diserahkan kepada pemesan. Jadinya pastinya akan ada perbedaan ketika unit ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. List chrome-nya di grill ini juga masih pada baik. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Tidak ada lecet parah, masih baik kondisinya. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 147 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya masih original 17 inci. Cat velgnya masih original. Saat ini jamur, baret ada. Namanya juga mobil dipakai ya. Di samping-samping. Jika ingin mulus total dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2018. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2018. Masih bisa dipakai 1 tahun ini. Ketebalan di 5,64 mm. Jadi masih layak lah dipakai untuk 1 tahun ini. Liner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan masih tebal, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Fender depan kanan kondisi catnya baik. Yang sudah pernah dicat ulang itu di add-on over fender. Di fendernya itu masih original catnya. Nah ini 99,4 mikron. Spion bagian kanan ini ada lecet-lecet yang tidak bisa dipoles. Kemudian bagian mic kasetnya ini kotor. Sepertinya bekas kena lem. Mudah-mudahan bisa hilang nanti di salon dibersihkan. Pecah tidak ada, belum masuk air. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik. Masih original catnya rata-rata. Bagian atas juga sama. Roof rail utuh. Pecah tidak ada, lecet parah tidak ada, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2015. Pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2015. Sudah expired. Ketebalan juga di 3,71 mm. Ketebalan yang baik itu 5 mm ke atas. Jadi baiknya diganti untuk ban belakang kanan ini. Merek Bridgestone 17 inci itu harganya di 1,1 jutaan. Ada yang murah merek GT Radial itu di 850
Pengereman bagian belakang cakram. Kampas rem bagian belakang tebel. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Nah ini ya. Nah ini kampas remnya masih tebel. Fender belakang kanan catnya masih original. Pintu belakang kanan catnya masih original. Tidak ada pecah, hanya di bagian sela-sela pintu dia ada yang luka sedikit. Luka tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Tapi overall tidak ada pecah parah ya, masih enak dilihat. Semuanya masih ori. Bagian pintu ini catnya masih di bawah 100 mikron. Pilar juga semuanya utuh. Ini jarang banget dibuka. Saya akan buka pelan-pelan. Nah ini las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk semua pilar utuh, karet-karet ini juga masih baik. Silar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena catnya rata-rata masih original. Pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, hanya dia masuk air. Nah ini bocor dari silennya. Bisa dibongkar, dibersihkan lampunya, airnya dibersihkan, kemudian diisilan ulang. 100.000 ke spesialis lampu. Bagasi belakang ini juga catnya masih original. Rata-rata masih original. Sampai 110 itu masih original ya untuk cat mobil Amerika. Hyman stop lamp utuh, sudah dapat rear defogger, rear wiper, emblem semuanya utuh. Krom-krom ini juga masih baik kondisinya. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, kondisi saat ini pecah parah tidak ada. Reflektor bagian kiri utuh. Sensor mundur 3 titik utuh. Reflektor kanan utuh. Overall bumper belakang ini tidak ada pecah parah, kondisinya baik. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri utuh. Kemudian untuk bahan serep sih ada di bawah. Ini hanya cover ya, untuk penyimpanan di bagian ini. Toolkit kunci roda dongkrak ada. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Bahan serep saya akan ukur ketebalannya. Agak sulit karena ada knalpot. Ini di 7,86 mm. Masih bagus untuk bahan serep. Silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena sudah kita ukur mulai dari cat bagasinya masih original. Silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2015. Ketebalannya 3 mm sama dengan kanan. Jadi baiknya ban belakang kanan kiri diganti. Sudah expired dan ini ada yang retak pastinya jika sudah kadaluarsa. Yang saya jelaskan tadi harganya. Yang murah ada merek GT Radial itu 850.000. Brixton atau Dunlop itu di 1 juta lebih harganya. Velg belakang kiri luka-luka baret ada ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Pecah, bengkang tidak ada, masih layak dipakai. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya tadi 150.000. Satu velg hitungannya. Kemudian kampas rem hampir semuanya tebal-tebal, tidak ada yang tipis. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Nah ini masih layak dipakai untuk kampas rem. Fender belakang kiri sudah pernah dicat ulang bagian ini.
Nah, ini saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. Ini ya 122 mikron. Pernah dicat ulang hanya satu kali, tidak ada dembul tebal. Kemudian pintu belakang kiri masih original catnya. Nah, ini masih di bawah 100 mikron. Pecah parah tidak ada, luka-luka sedikit ada di sela-sela pintu. Tapi masih enak dilihat karena tidak ada pecah parah. Pintu depan kiri juga sama, masih original. Spion bagian kiri luka-luka sedikit ada. Overall tidak ada pecah parah. Ini kasennya utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik dan pernah dicat ulang. Ini 146 mikron. Hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2018. Ketebalannya dengan kanan sama 6 mm. Jadi untuk ban ini yang perlu diganti itu belakang, kanan kiri. Untuk 2018 sih masih bisa dipakai pas 1 tahun ini. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Yang saya jelaskan tadi harganya. Jadi tinggal dikalikan 2. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang, hanya ada lecet-lecet pemakaian wajar saja. Jika ingin mulus total dicat ulang. Tapi bagian depan kiri, depan kanan bagus. Hanya 2 velg yang ada lecet. Kemudian untuk kampas rem rata-rata itu semuanya digantinya itu 1 set. Jadi pastinya kanan kiri semuanya ketebalannya rata. Nah, ini masih tebal kampas rem bagian depan. Jadi untuk kampas rem mobil ini bagian depan, kanan kiri semuanya masih tebal, masih layak dipakai. Inner fender bagian kiri kanan semuanya utuh. Mobil ini catnya rata-rata masih banyak yang original. Pintu kanan, fender, pilar-pilar, atap. Pintu bagian kiri juga beberapa ada yang masih original. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalannya masih baik, hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemungkinan ada lecet, kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul tebal. Dan kondisi saat ini enak dilihat, tidak ada pecah parah. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi semua yang luka-luka sedikit kita akan bahas mulai dari sela-sela pintu, kemudian di bagian spion, velg, dan di bumper belakang. Beberapa ada yang tidak bisa dipoles memang karena luka itu lecet yang dalam. Bisa kita perbaiki yang luka-luka keliling. Tidak banyak, hanya 3 panel lah di mobil ini. Jadi jika mau diperbaiki keliling agar mulus total 1.500.000 untuk perbaikan eksterior mobil ini. Dan ini bukan PR fatal, bisa dilewat. Artinya hanya lecet pemakaian. Jika ingin dilewat juga tidak masalah, masih enak dilihat. Kemudian poles perlu, mulai dari poles bodi, kemudian membersihkan ruang mesin, interior, bagasi, masuknya di salon. Untuk jenis MPV, SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Chevrolet Captiva FL tahun 2011 facelift ini mesinnya ada 2 macam, varian bensin dan varian diesel. Mobil ini varian diesel 2000 cc 4 silinder turbo diesel. Tenaganya 163 PS, torsinya 400 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 6 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 10-11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13 km per liter. Dan ini untuk suara mesinnya halus, kering, suaranya standar normal. Suara diesel itu seperti ini, karakternya gurih, tidak ada suara klotrok-klotrok yang kasar, itu tidak ada. Suaranya standar normal. Kemudian pembakaran juga masih sempurna, tidak ada asap, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi untuk mesinnya bagus. Untuk asap tipis hitam itu perlu ada di mesin diesel ya. Dan mobil ini mesinnya masih normal. Kemudian radiator ini juga masih memakai air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya.
Untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti. Cover valve ini kering. Kemudian bagian belakang juga kering. Gearbox atas juga kering. Biasanya cover valve, turbo itu ada rembes ya, dan ini tidak ada. Masih rata-rata semuanya kering. Bagian atas, nah ini ya, kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, bagian bawah juga kering. Selas roda kiri kering, selak kerkas kering, karter mesin kering, karter gearbox matic juga kering, seal as roda kanan kiri kering. Nah ini selas roda kanan kiri kering, gearbox matic kering, karter juga kering. Sepertinya pernah diperbaiki. Saya lihat historinya ada di tahun 2021. Jadi mobil ini untuk packing dan sealnya belum ada yang minta waktunya diganti. Dan jika pernah diganti seperti ini biasanya tahunan kuat. Mobil ini kilometernya 63.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada catatannya di kilometer 68.000. Masih pas di takarannya, di dipstick ini masih sesuai. Ini hasil tes oli mesinnya. Artinya jika kita tes sudah jelek, meskipun catatan ada, barangkali kan bisa saja salah nyatet ya. Jadi perlu kita tes. Nah ini biasanya cing atau nilainya itu persennya itu di 20, itu jelek banget ya. Dan ini di 73,7%. Jadi sesuai. Nanti di kilometer 68.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jenis gearboxnya juga tidak ada dipsticknya mobil ini. Jadi tidak bisa dites dengan alat ini. Jadi kita mengikuti prosedur saja. Jika memang tidak ada catatan ya harus kita ganti. Karena takut sudah lama tidak diganti. Untuk jenis Chevrolet Captiva ini olinya kan khusus ya. Jadi untuk penggantian oli transmisi otomatis di 1,2 juta. Dan itu pun adanya di kota, di daerah saya itu tidak ada. Tangerang banyak. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 4. Saya akan sesuaikan di DOT 4 ya. Sudah di 2,8%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru. Artinya sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras. Ini yang terlupakan, biasanya jarang banget dikuras minyak rem. Padahal bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan aki yang cukup besar 100 ampere merek Supreme 12 volt. Ini hasil tes akinya. Good, masih bagus sekali. Historinya juga ada, nanti saya akan perlihatkan. Aku juga sama dengan ban 4-5 tahun pemakaiannya. Kap mesin ini utuh. Peredam ini juga masih bawaannya. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Sealer utuh. Plastik pabrikan. Stiker ini juga masih original. Cross member, bullhead semuanya utuh. Untuk pegas hidrolik kap mesin ini juga masih bagus, masih bisa menahan kap mesin. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Dan untuk kunci masih dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga aktif. Hanya yang tidak aktif itu bagian kaca belakang. Harusnya bisa ditekan dengan remote. Dan dari tombol di door trimnya juga tidak bisa. Nanti kita cek ya. Mudah-mudahan sekring. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Biasanya jika kilometernya rendah itu di sini tidak ada bule. Biasanya sudah kilometer 150.000 ke atas. Di sini biasanya bule. Sering saya lihat Chevrolet Captiva ya. Dan ini masih baik sekali kondisinya. Kaca film juga masih baik. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri
kondisinya bagus. Power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus. Power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang masih bagus, kaca film bagian belakang kanan masih bagus, dan power window-nya aktif. Electric mirror posisinya di sini bagian kanan aktif. Electric mirror bagian kiri aktif. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sama ya, bersih banget dan tidak ada bule. Bagian plafon depan utuh, tidak ada yang cacat. Joknya masih original fabric, kondisinya baik sekali. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan masih kenceng ya joknya, kilometer rendah biasanya ciri-cirinya seperti ini. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Detailnya tidak ada yang cacat. Karpet bawahnya juga masih ori. Inilah door trim belakang kanan, sama detailnya tidak ada yang cacat, tidak bule. Bagian belakang kiri sama utuh. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu juga semuanya aktif. Hand grip sampai baris kedua model retract dan ada hooknya. Seat belt sampai belakang dapat. Dan jok baris kedua ini sama, masih original fabric, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Ada armrest, ada 2 buah cup holder. Dan untuk akses ke belakang dia seperti ini ya, ada tuasnya di bagian ini. Dan untuk trim bagian baris ketiga utuh, hanya di ventilasi AC ya, dia ada yang tuasnya lepas, dan garis vertikalnya ini dia ada yang patah, yang horizon maksudnya. Yang vertikal kan untuk arah semburan ya, ini bisa diperbaiki, dibuka, tuasnya ini dipasang lagi, dan yang patah ini kita lem. Ini untuk opsi ya, karena mahal. Jika mau diganti itu satu set kanan kiri 700 ribuan harganya, itu belum sama pasang. Jika mau di repair paling sekitar 100 ribu. Jok baris ketiga ini juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan sama utuh. Detailnya rapi banget interiornya mobil ini. Hanya ada sedikit-sedikit kotor, wajar ya, namanya juga mobil dipakai, nanti bisa hilang di salon. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Ini ya, tidak ada karat, aman. Marker pabrikan di kepala bautnya juga masih ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 3.900.000 PKW-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 1 2024, plat 2027. Mobil ini masih tangan pertama, pemakaian 2012. Faktur juga masih disimpan. Keaslian BPKB ini juga sudah kita cek semua. Nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek semua. Semuanya sesuai. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Engine, body control modul semuanya pas, no fault. Tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 63.000. Dan ini kondisi setirnya. Masih original kulitnya, belum di retrim. Pengalaman saya inspeksi Chevrolet Captiva yang kilometernya 150.000 saja, itu sudah ngelupas jahitannya, sudah grepes di samping. Dan ini masih ori ya, masih ori kulitnya. Pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total. Dan mobil ini ada buku manual book, servis tidak ada. Ini untuk head unit, karena dia memakai kode ya, kodenya ada. Biasanya habis lepas aki dia minta kode head unitnya. Ini history manual book ini. Penggantian part. Nah ini aki 2.280.000, lumayan mahal ya. Aki yang 100 ampere, historinya 2023. Kemudian
di tahun 2021. Pernah ganti packing dan seal krek as, oli mesin. Sudah banyak permajaan mobil ini. 8.360.000. Ini kartu garansi. Penggantian kompresor AC juga pernah diganti di tahun 2021. Ada historinya semua di sini. Nah, ini oli mesin, filter, selang turbo. Jadi lumayan kan, sudah permajaan. Artinya mobil tahun 2011 itu kan sudah waktunya part minta waktunya diganti. Dan itu sangat wajar sekali karena kan mobil dipakai ya, ada masa pakainya. Nah, ini kompresor AC, evaporator juga diganti. 7 juta 2021. Memang di sini tidak ada histori odometernya dari tahun ke tahun. Jadi tidak bisa dikatakan mobil ini servis rekor, tidak, karena servisnya di bengkel biasa, kecuali di Chevrolet ya, di bengkel resmi biasanya dicatat kilometernya. Dan mobil ini kan buku servisnya tidak ada. Jadi pertama itu yang harus kita cek untuk memastikan odometer original atau tidak, itu harus ada buku servisnya. Dan harus servis rekor dari tahun ke tahun, harus ada historinya sampai 2023. Meskipun ada buku servisnya tapi tidak ada histori servisnya, itu pun tidak bisa dikatakan servis rekor. Percuma meskipun ada buku servisnya. Jadi jika tidak ada buku servisnya, kita paling melihat dari ciri-ciri. Dan mobil ini kan setirnya masih ori, kulitnya belum diganti. Biasanya di kilometer 150.000 itu dia grepes, akhirnya di retrim. Pedal rem terutama dan gas tidak ada yang habis. Di kilometer 150.000 itu biasanya setengah habis, kelihatan besinya. Dan mobil ini masih tangan pertama. Jarang banget kita menemukan mobil yang masih tangan pertama kilometernya diputar-putar, itu jarang. Jadi mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Jadi kalau menurut saya kilometer 63.000 masuk akal. Dari jok aja masih pada tebel ya. Cat juga masih banyak originalnya. Kemudian untuk penggantian oli mesin yang ada itu 68.000. Ini catatan penggantian oli transmisi yang tidak ada. Jadi saya sarankan untuk diganti. Indikator tidak ada yang dimatikan. Check engine, airbag ABS, aki. Kita akan tunggu dan kita akan startup. Bagus, ketika mesin hidup indikator semuanya mati. Dan hasil diagnosanya juga tadi pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikan bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya masih bagus. Wipernya aktif, airnya masih hidup, ngipasnya masih detail. Dan untuk wiper belakang yang tidak aktif, ini sudah sering sekali di Chevrolet Captiva ya, masalah di wiper belakang. Jika mau diganti itu mahal, ganti modul 4 juta. Tapi di sini saya pernah memperbaiki, bisa. Modulnya kita cari persamaan, habis 700.000. Jadi saya tawarkan apakah mau diservis aja dengan tim saya, itu bisa 700.000. Berhentinya juga di bawah pas ya. Yang rusak itu rata-rata modulnya. Jadi jika langsung disambung kaki bisa hidup, tapi berhentinya itu di samping, di tengah, tidak beratur ya, karena yang rusak itu modulnya. Dan tim saya bisa cari persamaan modulnya 700.000. Daripada ganti kan 4 juta mahal ya. Kemudian untuk
Ventilasi AC masih bagus, headlamp leveling, kemudian lampu-lampu semuanya aktif. Hanya sen bagian depan kiri di spion itu mati. Lampunya kan dia modelnya banyak, sudah saya jelaskan. Jika memang kabel yang masalah paling 100.000 urut kabel, tapi jika harus ganti sen karena lampunya kan di dalamnya itu 250.000 jika mau diganti. Ventilasi AC kiri utuh, laci masih bagus, ventilasi AC tengah bagus, display ini juga masih bagus, lampu hazard aktif, jam digital aktif, head unit aktif, dan untuk AC-nya juga dingin. Ini untuk mengatur suhu, kemudian untuk mengatur arah semburan dari sini ya. Melihatnya kita di sini ada displaynya, ada kompas juga, ada offset temperatur. Kita akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 29,7 derajat Celcius. Kita akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2,1 sampai 1,9 kecepatannya bagus. Suhunya sudah dapat di 23, 22, 22,7 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Itu termasuknya hasilnya masih dingin. Jika tidak dingin itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. AC belakang juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Untuk menghidupkan AC belakang, ini tombolnya. Dan ini tuas transmisi otomatisnya sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas normal. Perpindahan otomatisnya juga masih baik. Parking brake sudah elektrik, fungsinya normal. Di sini juga ada banyak tempat penyimpanan, ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan. Ini bisa dijadikan armrest, kemudian seat belt. Ini juga fungsinya keadaannya masih bagus. Hand grip fungsinya keadaannya masih bagus. Sun visor bagian depan ini ada vanity mirror, fungsinya keadaannya masih bagus. Ada tempat kacamata, spion tengah, dyneck keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian driver keadaannya fungsinya dan masih bagus. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Ini arah semburannya ngacak ya, karena lepas tuasnya. Nah ini sudah dapat di 24,6 derajat Celcius, 23. Jadi jelas AC belakangnya juga dingin, semburannya juga kecepatan 1 di 2,7, itu sangat baik sekali. Jadi mobil ini jelas AC depan, AC belakang dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Dedi dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini ada suara 1 titik bagian depan kiri dan belok patah ke kanan. Ketika parkir itu ada suara di bagian steering rack. Jadi saya paketkan kepada Pak Dedi servis steering rack, kemudian part 1 kaki bagian kiri 2 juta sampai 2.500.000. Sebenarnya bunyinya sih belum terlalu parah bagian part depan kirinya, hanya sedikit, tapi karena kita pengecekannya detail jadi saya jelaskan bagian depan kiri juga ada suara, dan bagian putar setir mentok ke kanan ada suara. Jadi estimasinya 2 juta sampai 2.500.000 untuk perbaikan kaki-kaki. Kemudian lagi mobil ini pembelian di angka 125 juta. Pemesan sendiri yang nawar langsung ke ownernya. Total dengan rapi-rapi, perbaikan bodi, kemudian perbaikan kaki, kemudian lagi servis wiper, ganti ban, jasa, total di 139.800.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Chevrolet Captiva FL tahun 2011 varian diesel, untuk update harga saat ini dana aman 130 juta sampai 140 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Tapi kembali lagi kepada pemesan, sebenarnya detail yang saya jelaskan PR di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Perbaikan bodi misalnya,
1.500.000 dilewat, lumayan, itu bukan fatal. Kemudian wiper juga sebenarnya jarang banget dipakai bagian belakang, dan rata-rata juga bermasalah untuk Chevrolet Captiva bagian wiper belakang, bisa dilewat. Yang penting kan depan. Kemudian lagi nyalon bisa dilewat. Jadi tergantung pemesannya. Misalnya beberapa perbaikan mau dilewat, kemudian lagi pemesan bisa nawar langsung dapat harga murah misalnya ke ownernya. Ya jelas dana dari 135 juta pun pastinya kan ada sisa, karena semuanya kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, silahkan. Kemudian pemesan mau nawar sendiri langsung kepada ownernya, silakan. Meskipun unitnya infonya dari kami, pas waktu transaksi pemesan nawar langsung ke ownernya. Yang seperti itu juga bisa. Jadi kami tidak ada yang kami tutup-tutupi, semuanya kita terbuka. Jadi pastinya kan ada sisa dana jika beberapa perbaikan ada yang dilewat, kemudian lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit. Jadi jelas dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi pertama Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari kita buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Sudah mendekati buka pesanan baru kita bisa balas pesan WhatsApp-nya. Jadi silahkan, mohon sabar, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pastinya akan bisa masuk di list pesanan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.